pada akhir abad ke-19 di jantung Yogyakarta, sebuah kota yang syarat sejarah dan kebudayaan, lahirlah seorang pemuda yang kelak akan mengguncang fondasi pemikiran keagamaan dan sosial bangsanya. Ia adalah Muhammad Darwis, yang kemudian kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya kini terukir sebagai pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Namun, siapa sebenarnya sosok pencerah ini? Mengapa gagasan-gagasannya begitu revolusioner di zamannya? Dan bagaimana warisannya bisa terus relevan hingga saat ini? Mari kita telusuri jejak langkahnya, sang pionir modernisasi Islam di Nusantara. Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 12 Mei 1868, bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1285 Hijriah. Ia berasal dari keluarga ulama terkemuka dan ningrat. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, seorang khatib di Masjid Gede Kesultanan Yogyakarta yang merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Sulaiman. Ibu Darwis, Siti Aminah, juga merupakan putri dari Haji Ibrahim, penghulu Kesultanan Yogyakarta. Silsilah keluarga Darwis dapat ditelusuri ke atas hingga Maulana Malik Ibrahim, salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dari garis silsilah keluarga ibunya, ia masih memiliki hubungan darah dengan Sultan Agung, Raja Besar Mataram Islam. Latar belakang keluarga ini memberinya akses ke tradisi keilmuan Islam yang kuat dan lingkungan yang sangat agamis. Sejak kecil, Darwis dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun belajar. Pendidikan dasar yang ia terima bersumber langsung dari ayahnya dan para kiai di lingkungan Kauman yang merupakan pusat keagamaan kesultanan. Ia mendalami Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman tradisional seperti fikih, tasawuf, dan bahasa Arab. Metode belajar yang ia gunakan adalah bandongan dan sorogan, di mana metode belajar tersebut digunakan di berbagai pondok pesantren terkemuka khas pendidikan Islam saat itu. Di usianya yang masih sangat muda, Darwis sudah menunjukkan kematangan berpikir dan keprihatinan terhadap kondisi umat Islam. Titik balik dalam kehidupan Muhammad Darwis terjadi saat ia menunaikan ibadah haji pertamanya pada tahun 1883 di usia 15 tahun. Di Tanah Suci Mekah, Darwis tidak hanya fokus pada ibadah ritual, tetapi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam ilmu agama dan berinteraksi dengan para ulama dari berbagai penjuru dunia Islam. Pada saat itu, Mekah adalah pusat pertemuan para pemikir dan reformis Muslim yang gelisah dengan kemunduran umat Islam di berbagai belahan dunia. Darwis banyak membaca dan berdiskusi mengenai berbagai gagasan modernisme Islam yang digulirkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridha. Mereka menyerukan pentingnya kembali kepada kemurnian ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, membersihkan Islam dari berbagai praktik yang dianggap bid'ah atau khurafat, serta membuka pintu ijtihad atau penalaran independen dalam hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman modern. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya pendidikan modern dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk mengangkat harkat martabat umat. Berbagai gagasan ini sangat beresonansi di dalam diri Darwis. Ia melihat kontras antara idealisme ajaran Islam yang sebenarnya dengan praktik keagamaan di tanah airnya yang seringkali bercampur dengan tradisi lokal dan cenderung taklid atau mengikuti tanpa dasar pemikiran. Ia juga menyaksikan keterbelakangan pendidikan Islam tradisional
dibandingkan dengan pendidikan barat yang mulai diperkenalkan oleh kolonial. Sepulang dari ibadah haji, Darwis mendapatkan gelar Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian nama tersebut melekat padanya. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Perjalanan tersebut semakin mematangkan pemikirannya. Ia belajar lebih dalam dari Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar asal Indonesia yang mengajar di Mekah. Berbagai diskusi intensif yang ia lakukan di Mekah pada akhirnya mengkristalkan visinya. Islam harus ditegakkan melalui pemahaman yang benar, progresif, dan relevan dengan zaman. Ini bukan hanya tentang ritual, melainkan juga tentang aksi sosial dan intelektual. Sekembalinya dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bisa tinggal diam. Ia merasakan kegelisahan mendalam melihat kondisi umat Islam di tanah airnya. Ia menyaksikan praktik keagamaan yang bercampur dengan tahayul dan khurafat. Ia juga merasa prihatin dengan pendidikan Islam yang stagnan, hanya berkutat pada pengajaran tradisional tanpa menyentuh ilmu pengetahuan umum, sehingga kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Anak-anak muslim menjadi terbelakang dalam sains dan teknologi, sementara yang lain sudah bergerak maju. Dahlan juga melihat kemunduran moral dan sosial umat. Banyak orang yang terlena dalam taklid buta, malas berpikir kritis, dan abai terhadap isu-isu sosial, seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Bahkan, ia seringkali mengutip ayat Al-Quran, "Matahari itu terbit dari barat," bukan secara harfiah, melainkan metafora bahwa kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan justru datang dari barat, yang seharusnya bisa dipelajari dan diadaptasi oleh umat Islam. Salah satu aksi permulaan yang paling kontroversial dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pembetulan arah kiblat Masjid Gede Kauman. Setelah melakukan perhitungan astronomi, Dahlan menemukan bahwa arah kiblat masjid tersebut sedikit melenceng dari Ka'bah. Ia berinisiatif untuk membetulkannya, namun tindakan ini menuai protes keras dari sebagian masyarakat dan ulama konservatif yang menganggapnya sebagai bid'ah dan tidak menghargai tradisi. Bahkan, masjid tersebut sempat akan dibakar, namun tentu saja Dahlan tak gentar. Ia yakin pada kebenaran ilmunya dan pentingnya purifikasi ibadah. Dari pengalaman inilah, Dahlan menyadari bahwa perubahan harus dimulai dari dasar pendidikan. Ia mulai membuka kelas-kelas di rumahnya, mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama dengan cara yang baru. Murid-muridnya duduk di bangku, menggunakan papan tulis, dan diajarkan secara terstruktur, layaknya sekolah-sekolah modern ala Belanda. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, sejarah, dan juga bahasa Belanda. Ini adalah sebuah inovasi yang radikal, yang kelak akan menjadi cikal bakal sistem pendidikan Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, di tengah keraguan dan tentangan, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan sebuah organisasi yang ia namakan Muhammadiyah. Nama tersebut dipilih dengan maksud untuk menghidupkan kembali jalan Nabi Muhammad SAW, yaitu kehidupan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta menekankan aspek kemajuan. Muhammadiyah didirikan bukan hanya sebagai organisasi keagamaan biasa, melainkan sebagai sebuah gerakan pembaruan yang memiliki visi sangat jelas. Tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik bid'ah, khurafat, dan tahayul yang dianggap menyimpang, meningkatkan kualitas pendidikan umat melalui sistem modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, serta melakukan amal sosial untuk mengangkat harkat martabat umat, memerangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dahlan tidak hanya berteori, tetapi ia juga langsung bertindak. Ia mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum modern yang menggabungkan agama dan sains.
Selain itu, ia juga mendirikan balai pengobatan yang sekarang menjadi rumah sakit untuk melayani masyarakat tanpa memandang status. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan panti asuhan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin. Bahkan, ia juga membentuk organisasi perempuan bernama Aisyah pada tahun 1917 yang menjadi pelopor gerakan emansipasi wanita dalam pendidikan dan sosial. Seluruh kegiatan tersebut dikenal sebagai amal usaha Muhammadiyah, di mana konsep tersebut adalah bukti nyata bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang bermanfaat bagi masyarakat. Gagasan tersebut begitu revolusioner dan mampu menjawab kebutuhan zaman, sehingga Muhammadiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bermula dari Yogyakarta, cabang-cabang Muhammadiyah mulai bermunculan di berbagai kota di Pulau Jawa, kemudian menyebar ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan seluruh pelosok Nusantara. Muhammadiyah menjadi kekuatan pencerah yang tak terbendung, memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan dan kesehatan masyarakat, jauh sebelum negara ini merdeka. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang tak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Ia mengajarkan tafsir Al-Ma'un tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai perintah untuk peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Berbagai khutbah yang ia sampaikan, termasuk khutbah iftitah, selalu menekankan pentingnya amal soleh dan kemajuan. Ia mengajarkan Islam yang rasional, moderat, dan inklusif. Pemikiran progresif Dahlan tak hanya di ranah agama, tetapi juga sosial dan politik. Ia mengajarkan pentingnya organisasi, kerjasama, dan kemandirian umat. Visi besar tersebutlah yang ia wariskan kepada murid-muridnya yang kemudian meneruskan perjuangannya. Pada tanggal 23 Februari 1923 atau 7 Rajab 1341 Hijriah, pada usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Karangkajen. Kepergiannya menjadi luka yang mendalam bagi para umat. Namun, benih yang telah ia tanam tidaklah mati. Sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah terus tumbuh dan berkembang pesat, menjadi salah satu kekuatan civil society terbesar di Indonesia. Warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya sebuah organisasi, melainkan sebuah paradigma baru dalam berislam. Islam yang berkemajuan, Islam yang mencerahkan, Islam yang peduli. Atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam membangkitkan kesadaran umat dan berkontribusi pada pendidikan dan kesejahteraan, pada tahun 1961, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hari ini, lebih dari 1 abad setelah kelahirannya, Muhammadiyah tetap relevan dan menjadi pilar penting bagi bangsa Indonesia. Ribuan sekolah, dari PAUD hingga universitas yang tersebar di seluruh penjuru negeri, mencetak generasi unggul yang tak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Ratusan rumah sakit dan balai pengobatan Muhammadiyah menjadi salah satu jaringan layanan kesehatan terbesar, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Amal usaha di bidang sosial terus berkembang, mulai dari panti asuhan, panti jompo, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif dalam mitigasi bencana, dakwah digital, dan berbagai isu kemanusiaan. Hal tersebut adalah bukti nyata bahwa gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam berkemajuan yang peduli pada aspek duniawi dan ukhrawi, pada ilmu pengetahuan dan amal sosial adalah visi yang tak lekang oleh waktu. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya seorang ulama, melainkan juga seorang visioner, organisator, dan pencerah yang mampu melihat jauh ke depan. Ia menunjukkan bahwa Islam bukan hanya ritual, melainkan sebuah sistem kehidupan yang mendorong umatnya untuk maju, berinovasi, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi semesta. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah tiada, namun cahaya pencerahannya akan terus bersinar. Jejak langkahnya mengajarkan kita tentang pentingnya integritas, keberanian menghadapi tantangan, dan semangat untuk terus berinovasi
demi kemajuan umat dan bangsa. Ia menjadi salah satu bukti bahwa satu orang dengan visi yang jelas dan tindakan nyata dapat mengubah dunia. Semoga kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan menginspirasi kita untuk terus belajar, beramal, dan memberikan yang terbaik bagi negeri ini, sesuai dengan semangat pencerahan yang telah ditanamkan olehnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.